Hello everybody, selamat datang di segmen baru gue lagi. Kalau kemarin agenda setting, kalau sekarang namanya gue belum tahu apa namanya karena ini juga konten perdana dan sebenarnya ini trial and error. Tapi semoga aja record kali ini berhasil. The one and only guest star kita kali ini, Jody Rahmata. Wes, Woi, Questar. guest star bro. Questar artinya apa? Guest star, guys, star itu artinya bintang tamu. Aku berarti bintang nggak? Iya. Wah, oke. Idolamu siapa bro? Kamu. Bukannya Apa? yang di itu ya, green light itu ya, posternya green light itu biasanya. Oh, itu ngidolakan saya. Oh, oke. Ariel Noah kan? Ariel Noah ngidolakan saya. Itu keren sih movementnya. Oh, Kayak kamu banget berarti. Alhamdulillah. Janji. Enggak bercanda. Mas Jody, apa kabar? Ya, Alhamdulillah. Sekarang udah anak satu. Wih, baru kemarin lajang ya perasaan. Baru kemarin sebelum COVID langsung nikah, jadi langsung punya anak. Ya alhamdulillah. Jadi anak saya ini produk COVID. Semua produkmu itu memang lagi rame dibicarakan, Mas. Termasuk kafemu yang tutup awal-awal perdana itu COVID itu. Kalau itu kafe percontohan itu. Gimana tuh? Jadi waktu semua pada tutup COVID, Mm-mm. kafeku belum COVID udah tutup. Udah tutup duluan. Udah Ya. tutup duluan. Karena udah tahu COVID mau datang, mau masuk tuh. Iya, soalnya bangkrut duluan. Jadi waktu itu mau ada COVID, terus aku mau nikah karena udah tahu bahwa kafe sekarang udah menjamur. Nah, kafe menjamur, jadi aku putusin untuk lanjut atau enggak. Jadi aku coba 2 bulan dulu itu aku coba, ternyata enggak profit. Waktu enggak profit itu aku Akhirnya cut. cut karena percuma kita melihara sesuatu tapi nggak berkembang, percuma. Satu, kalau untuk masalah profit ruginya nggak seberapa sih, tapi untuk jangka waktu kedepannya semakin banyak kafe masuk, kafe Pesaingnya otomatis semakin banyak. iya, selain pesaing itu peminatnya masih tetap, tapi yang usaha banyak, jadi nanti pasti perang harga. Satu, terus kedua, kalau kita nggak inovasi bentuk yang lain. Tapi bukannya apa namanya? Setahu aku ini Mas ya. Idealis dari taste-nya itu sendiri, rasanya itu sendiri juga pengaruh ya. Kalau masalah harga sih udah emang bersaing. Atau Kalau gimana? kalau kafe itu rata-rata jarang sih orang yang apa ngerasain taste-nya. Misal kopi sih. Misal kopi itu nggak semua penikmat kopi. Benar Kalau setuju. kita segmennya penikmat kopi, ada berapa orang yang bisa menikmati kopi? Sedikit. Sedikit. Lebih banyak orang gabutnya, Pak. Nah makanya Iya, cari wifi sih lebih tepatnya. lebih wifi. Soalnya kalau kita nggak apa namanya nggak nyediain wifi, otomatis kafe sepi. Oke, benar. Kalau kita nyediain kopi, maksudnya untuk penikmat kopi, nah penikmat kopi itu sedikit, Iya, nggak nutup untuk setuju. usaha kita. Setuju. Aku kembaliin ke diri aku sendiri sih. Kalau misal ngopi itu yang dicari itu tempat yang benar-benar enggak yang comfort zone banget gitu, enggak. Cuman tempatnya itu enak buat jamming-jamming, terus buat ngobrol cekakaan Iya, sampai malam. Ya, cuman gitu-gitu aja. soalnya kalau kafe kita misal nyari yang tempat nyaman, itu satu, nggak semua kafe tempatnya nyaman. Iya. Adapun nyaman, kadang rame. Iya. Soalnya kan rata-rata Instagramable. Iya. Ya, jadi Itu pengaruh ini enggak sih? Pengaruh sama strategis atau enggaknya tempat itu enggak sih? kalau strategis atau enggaknya tempat itu untuk usaha ya, Iya. itu tergantung sih. Enggak untuk kafe itu sendiri. Tapi ada loh kafe yang beberapa kafe ya. Itu emang tempatnya jauh dari keramaian gitu tapi tetap aja disamperin. Tapi ya emang instagramable sih kebanyakan kecuali di tempat daerah ya. Oh iya, kalau untuk Instagramable nggak semua kafe yang Instagramable pun rame, nggak tentu. Jadi untuk kadang itu ada warung yang biasa masuk gang Iya. dan itu rame, Rame banyak. parkirnya sampai full Wih, kan. itu pengalaman aku ngopi di Gresik sih sama Nah, teman-teman. soalnya Gokil. satu, kalau kita nyari yang gimana ya, rata-rata orang pengennya yang malah nggak di keramaian jalan.
Satu bising. Lah, yang kedua, Jangan bilang healing. Ini ngopi, Cok. kalau healing itu kan apa ya? Malah yang cari yang sepi sebenarnya. Kalau rame nggak bakal healing itu. Bener. Kan Bener. tempat-tempatnya maling-maling Iya. itu kalau Iya. yang rame-rame. Iya. Tapi kadang orang kalau ngopi tuh sekarang nyari sisi berbeda, Mas. Kadang mereka dandan semenarik mungkin, kadang pakai minyak wangi yang full banget anjir. Udah ya niatnya TP-TP sebenarnya. Ngopinya ya cuman itu aja. Diminum nggak diminum, dihabisin nggak dihabisin. Yang penting rame, Yang penting yang penting ketemu orang banyak, yang penting nongkrong. nongkrong. Kadang gini nih. Ini pengalaman aku ya. Kita ngopi di suatu tempat, terus kita cuman show off teman-teman sekitar kita. Kamu punya teman siapa? Ini loh aku. Ini loh teman-temanku. Jadi circle gitu. Jadi kamu harus lihat, ini loh aku temenan sama mereka ini. Temenmu siapa? Gitu anjir. Emang bener. Soalnya kita kan misal nongkrong kan. Wah, kalau kita mau mamerin circle kita nggak di keramaian, nggak bisa. Nggak bisa, benar. Kalau kita nyari tempat sepi untuk mamerin circle kita nggak bakal bisa juga. Benar. Nah, makanya banyak tempat-tempat yang rame itu malah jadi destinasi untuk teman-teman yang buat show off circle itu tadi. Iya, benar. Jadi kalau si cafe A ini rame, kita nongkrong situ bareng-bareng. Terserah pesen apa, yang penting kita nongkrong kelihatan rame dan kita show off circle kita. Oke, benar. Itu kalau untuk mereka yang berangkatnya emang untuk show off sih. Iya, show off. Dan beberapa kesempatan, tapi nggak semua orang itu kayak gitu loh, Mas. Ini pengalaman ya, mungkin ada ada temen influencer juga, mereka juga dari kalangan artis dan ngopi, otomatis kan banyak tuh orang yang kenal dikit-dikit minta foto, itu malah cari tempat yang benar-benar sepi, malah cari aja kafe yang jarang dikunjungi orang, yang sedikit peminatnya, ya supaya nggak ketemu orang-orang itu tadi. Karena kalau misal ketemu temen kan ngelibat, waktu itu kan ceritanya kerjasama ngelibatin beberapa nama teman-teman dan ya lumayan terkenal juga di Instagram gitu. Ya supaya nggak riuh aja. Iya, makanya ada beberapa tempat yang sengaja dibikin mahal. Meskipun itu rasanya biasa, tempatnya biasa, tapi harganya dibikin mahal. Karena untuk menjaga eksklusifnya. Okay. Jadi nggak semua orang bisa masuk ke sana. Okay. Nah, rata-rata yang masuk ke sana itu orang yang benar-benar pengen privat. Dan mereka pun jual tempat. Iya, benar. Maksudnya tempatnya ini loh, untuk kamu yang nggak mau diganggu sama fans-fansmu atau apa. Ada juga tempat seperti itu. Iya, benar-benar. Oh iya guys, anyway, buat teman-teman yang nggak tahu, jadi Rahmata ini salah satu pelaku usaha. Dia juga ya namanya lumayan ya harum lah di daerah Turen, tepatnya di Turen. Talo, Desa Talo. Oke. Jadi ya salah satu pelaku usaha yang saat ini juga sudah menggeluti di bidang apa sekarang, Mas? Saya sekarang ada di bidang clothing apparel, custom apparel. Tapi tetap pakai berbau-bau kreatif ya. Tetap. Apapun itu usahanya. Dan dulu doi pelaku usaha ngejalanin kafe, Mas ya. Kafe. Waktu udah pada jalan kafe-kafe nggak di sini? Belum. Waktu daerah sini dulu Berarti, belum ada Gojek, aku dulu yang pertama. Oh, pakai Gojek maksudnya? Pakai aplikasi Gojek. Jadi Gojek belum masuk ke sini, aku daftarin. Mereka bingung. Nah, tahun berapa itu, Mas? 2017 akhir. 17 akhir. Wah, iya sih. Aku Gojek, aja belum pakai itu. Makanya Gojek di kota ada. Tapi untuk wilayah kabupaten apalagi agak ke timur selatan ya. Iya. Bukan jarang, belum ada. Benar. Waktu itu aku nekat aja, kan kuliah nih kota ini banyak Gojek. Masa nggak bisa sih daerahku ada Gojek? Nah, aku apply dulu. Tapi segmen GoFood ya? Sudah GoFood atau belum? Emang sudah disediain, cuman belum ada yang pernah akses atau gimana? Daerah sini belum ada driver. Dan restonya belum ada. Lah gimana kafemu mau sustain, Mas? Orang yang bisa dibilang pionir kan? Pionir jual pakai aplikasi Gojek. Nah, itu baru kamu loh. Lah terus yang beli apa kabar mereka? Kalau aku dulu sih yang penting ada dulu. Karena aku lihat di kota kan hebohnya Gojek kan seperti itu, rame. Iya. Suatu saat kalau awal-awal belum ada, pasti kelanjutannya pasti rame karena di kota-kota besar pun bisa. Apalagi kan Turen kan juga banyak pelajar. Ya, benar.
Benar. Soalnya kan misal kita sesuatu nih rame di luar negeri. Podcast dulu awal-awal di luar negeri, nggak ada di Indonesia. Iya benar. Yang awalin kan Raditya Dika Iya. atau stand up lah. Nah, waktu itu mereka nggak tahu bakal booming sekarang podcast atau stand up. Iya. Tapi mereka bikin aja dulu. Bikin aja, benar. Pasti ada peminatnya. Benar. Kalaupun nggak rame pasti masih bisa lah. Karena di luar negeri aja bisa, apalagi masa di sini Indonesia. Tapi nggak emang bisa. kalau podcast itu sendiri emang yang menginfluence itu emang bener-bener keren sih maksudnya yang emang mereka influencer yang ada di podcast effortnya itu ini kan aku kan sempat cari tahu kan kayak siapa sih orang-orang yang emang berperan aktif di belakang arus podcast ini, kok podcast bisa sebegitu kencangnya dari persiapan materi terus pembungkusan visualnya sampai sekarang loh Mas, podcastnya itu udah visual semua rata-rata. Jadi orang punya duit pun tanpa punya kapasitas untuk bikin podcast pun sekarang bisa jadi podcast ya, termasuk kita ini. Termasuk kita. Modal pas-pasan. Sebenarnya gini, kalau pas-pasan bikin podcast anjir. Pas-pasan kan nggak menutup kita untuk Iya, nggak berkarya kan, tapi apa salahnya mencoba. Iya. Makanya ini apalagi ini podcast pertama. Aku pun pertama podcast di sini Iya, juga ini. kan. Dan semua teknikalnya ini baru pertama. Dadakan semua. Iya. Jadi kalau lihat euforianya podcast itu sebenarnya dari platformnya, bukan dari podcastnya. Misal, Karena dulu waktu zamannya cuma ada TV, apapun yang masuk ke TV pasti dilihat banyak orang kan. iya. Nah, sekarang orang kan udah beralih ke platform YouTube. Iya, Otomatis apapun yang kita bikin di YouTube, penontonnya juga pasti ada. Karena sekarang udah bergeser ke TikTok, ke YouTube. Tapi gini Mas, podcast ini kan mungkin salah satu konten yang menyediakan materi dan sedangkan mayoritas masyarakat di negara kita itu gimana ya, kurang minatnya akan materi yang dibawakan itu apapun itu. Sebenarnya gini, podcast itu bisa dibilang sebuah konten candaan, mungkin konten serius dan segala macam. Contohnya itu deh, banyak kan punchline seperti Sule, terus banyak lah influencer lainnya yang emang bikin podcast buat komedi. Tapi kan nggak semua masyarakat itu bisa menangkap apa yang dia dengar dan terus ketawa. Jadi secara nggak langsung itu ada filter sendiri untuk orang yang menikmati podcast. Nah, sedangkan di Indonesia, you know lah Indonesia. Dan mereka selalu ngejual kalau untuk acara atau segmen TV ya, mungkin mereka lebih ngejual kayak ke acara yang meneteskan air mata, terus Drama. mereka yang dan anything about sensasional itu lebih kejual. Jadi kalau emang waktu dulu mungkin emang tunggal platformnya TV, tapi kalau sekarang YouTube. Dan terus kalau balik lagi, kalau YouTube udah nyediain banyak banget, sebuah konten itu jadi bola liar Mas. Kita nggak pernah tahu siapa peminat kita, siapa yang lihat kita, yang komen kita. Bahkan mereka lebih kejam daripada ikan hiu mungkin dari sisi komen dan segala macamnya. Iya, karena itu resiko sih. Resiko platform yang diminati banyak orang. Dan kita pun nggak bisa menfilter itu untuk siapa penontonnya, nggak bisa. Ya, termasuk pun untuk kreatornya, kita nggak bisa memaksakan kreator harus kreator materi yang bagus-bagus, nggak bisa. Iya. Karena semua orang pengen berkarya, semua orang nonton, jadi liar. Nah, untuk masalah materi yang kita bawakan itu diterima nggak diterima, pasti sejelek-jelek apapun karya pasti ada peminatnya. Benar. Nah, sebagus apapun karya pasti ada yang nggak suka. Iya. Karena kita pun nggak bisa membuat semua orang seneng kan? Iya benar itu benar. Yang itu kita sepakat. bikin aja wis. Walaupun seperti podcast ini. Nanti peminatnya siapa kita nggak tahu. Kalau ini mah random banget anjir. Makanya kita belum nyiapin materinya apa yang mau dibahas. Yang penting kan bikin dulu. Iya, yang penting bikin aja dulu. Bikin dulu. Itu kayak slogannya apa? Yang hijau itu warna hijau ya. Mulai aja dulu anjir. Bukan yang itu, logo-logo yang SWOS itu loh. Ya. Just do it. Just do it. Lakukan aja. Itu ini sih sebenarnya. Itu malah yang menjadi contoh dari platform jual beli itu, yang mulai aja dulu itu. Malah mereka inspirasinya malah ke sana sih kalau menurut aku ya. Cuman lebih di bahasanya lebih dibenahi lagi jadi bahasa Indonesia.
Sebenarnya Gokil sih. gokil. Itu pengalamanmu waktu